Salah satu doanya, Allahumma inni as'aluka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu dan ridhomu dan surga, dan aku berlindung kepadamu dari kemurkaan dan siksa neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amata wa ahya, wa mana'a wa aqta, wa arsyada wa hasyada, wa adhaka wa abaka. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, ya ayyuhan nas, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin para seluruh jemaah, Bapak Ibu, kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang sangat berbahagia ini, kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat yang Allah berikan itu, kita dapat berjumpa, kita dapat melaksanakan ibadah sholat hari raya Idul Adha bersama di masjid yang kita cintai ini tahun 1444 Hijriah. Tentunya dengan demikian, adanya hari raya Idul Adha ini, Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kita kepada tiga manusia yang agung yang telah menciptakan peradaban terbesar dalam sejarah kehidupan manusia di dunia ini. Tiga manusia yang telah Allah agungkan itu ialah Nabi Ibrahim alaihissalam, istri beliau Siti Hajar, dan putranya Ismail. Maka dari itu, khutbah yang akan disampaikan dengan judul beberapa pelajaran yang dapat kita tauladani dari riwayat kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang pertama, mengusahakan keimanan yang sempurna. Sungguh, keimanan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sangatlah besar, lebih besar ketimbang sekedar bumi dan seisinya dunia ini. Nabi Ibrahim, beliau dilahirkan dalam kondisi jahiliyah, namun beliau tetap memegang prinsip ketauhidannya. Bahkan beliau terus-menerus mendakwahkan agama Islam. Walaupun dengan resiko dan tantangan yang sangat luar biasa yang beliau hadapi. Bahkan
Beliau dibakar hidup-hidup sampai berseberangan dengan sang ayahnya. Maka dari itu, dengan keteguhan iman yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun dia juga harus berseberangan dengan sang ayahnya demi sebuah kebenaran, namun dari itu Nabi Ibrahim tetap selalu hormat kepada sang ayahnya, bahkan selalu mendoakan ayahnya. Wa'firli abi, dan ampunilah bapakku. Innahu, karena sesungguhnya kana minadh dhalin, ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 86. Para jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia, bagi kita semua yang memiliki iman yang kokoh, tentu apapun yang akan kita hadapi akan menjadi tegas dalam setiap keadaan yang kita lewati di dunia ini. Kita semua tidak lupa diri pada saat kita senang. Kita semua tidak putus asa pada saat memperoleh ataupun mengalami penderitaan. Intinya, kita semua yang memiliki iman kuat tentu akan selalu bersyukur tak kalah senang dan selalu bersabar tak kalah menjumpai kesusahan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagi para jemaah kita semua yang memiliki iman yang paling kecil ataupun serendah-rendahnya iman, tetap akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaik-baiknya akhlak orang, akhlak kita semua menurut pandangan manusia, akan tetapi kalau kita tidak beriman, setelah mati tentu kita akan memperoleh sengsara selama-lamanya. Oleh karena itulah, kepada seluruh para jemaah sholat Idul Adha di hari raya yang mulia ini, marilah kita syukuri nikmat iman ini. Dengan sebenar-benarnya kita syukuri, kita rawat anugerah iman yang kita miliki, kita usahakan semampu kita perubahan dalam diri kita untuk kesempurnaan iman kita. Namun tidak lepas kita selalu berdoa agar kita tetap beriman sampai akhir hayat nantinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang kedua, selalu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak kenikmatan seseorang itu adalah manakala Allah ridho kepada kita. Nikmat paling mulia dan paling agung itu ialah apabila kita memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus memiliki ambisi yang tinggi. Kita harus berusaha semampu kita, semaksimal mungkin untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manil tamasyaridullah, barang siapa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisakhatin nas, walaupun manusia benci kepadanya, radhiyallahu an, niscaya Allah akan ridho kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Tentu di hari raya Idul Adha ini termasuklah dalam pelaksanaan ibadah kurban. Mengapa demikian? Karena ibadah kurban yang dilakukan tentu haruslah dengan niat hanya semata-mata menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Darah dagingnya itu bukanlah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keikhlasan kita dalam mentaati perintahnya di dunia. Dalam firman Allah telah menjelaskan mengenai ibadah kurban pada surah Al-Hajj ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak mencapai keridhaan Allah, akan tetapi ketakwaan dari kamulah yang akan dapat mencapai.
Begitupun dengan pelaksanaan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Juga telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah, "Man hajja lillahi falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuhu." Siapa yang berhaji karena Allah lalu tidak berkata-kata seronok dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya di dunia ini. Hadis riwayat Ibnu Bukhari. Sudah jelas dalam firman Allah mengenai ibadah kurban, dalam hadis Rasulullah mengenai ibadah haji. Ini berarti bahwa ibadah kurban dan ibadah haji itu bukanlah suatu ajang yang kita lakukan dalam hal untuk pamer amalan. Bukanlah suatu momen yang kita lakukan untuk pamer kekayaan. Akan tetapi ibadah haji dan ibadah kurban yang kita lakukan itu merupakan madrasah yang dipenuhi dengan keberkahan untuk diri kita. Merupakan media pelajaran untuk melatih jiwa kita, mensucikan hati kita, dan mengikhlaskan amal serta memperkuat iman kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para jemaah, pastikanlah dalam diri kita untuk melakukan segala apapun yang kita inginkan di dunia ini. Itu semua marilah kita niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah, kita meninggalkan maksiat, kita berbuat baik kepada siapapun itu, semuanya semata-mata kita lakukan hanyalah mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, para hadirin wal hadirat, maka yakinlah kehidupan dunia ini akan menjadi mudah untuk kita lewati, dan kehidupan akhirat pun nantinya untuk kita akan menggembirakan. Allahu Akbar walillahil hamd. Di samping kita harus berusaha melakukan berbagai hal yang membuat Allah ridho kepada kita, maka kita juga harus ridho dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita harus ridho dengan apa yang telah Allah larang, dengan apa yang telah Allah karuniakan kepada kita, dengan apa yang telah Allah jatahkan kepada kita. Intinya kita ridho kepada Allah. Apa yang membuat Allah ridho, kita ridho, dan apa yang membuat Allah murka, kita pun benci. Man radiya billahi rabban, barang siapa ridho dengan Allah sebagai Tuhannya, wabil islami dina, Islam sebagai agamanya, wabi Muhammadin nabiyah, Muhammad sebagai nabinya, wajabat lahul jannah, maka ia berhak mendapatkan surga. Hadis riwayat Muslim. Sangatlah jelas dalam hadis yang telah disampaikan. Maka demikian kepada seluruh para jamaah, agar kita dapat lebih memantapkan usaha kita dalam menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan kita di dunia ini, maka yang harus kita lakukan salah satunya ialah kita harus berdoa selalu kepada Allah. Salah satu doanya, Allahumma inni as'aluka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu dan ridhomu dan surga, dan aku berlindung kepadamu dari kemurkaan dan siksa neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pelajaran yang ketiga, yaitu berkorban adalah belajar berjuang. Ibadah kurban terlebih dahulu dapat disampaikan mengenai kurban. Kata kurban tersebut tentunya dalam Al-Quran terdapat 3 surah. Pertama pada surah Al-Imran ayat 183. Yang kedua pada surah Al-Ma'idah ayat 27. Dan yang ketiga pada surah Al-Ahqaf ayat 28. Terdapat kata kurban sendiri berasal dari kata qurba yaqrubu qurbanan, yang berarti hampir, dekat, atau mendekat. Ibadah kurban
Jika itu semua dapat kita lakukan ibadah kurban tersebut, maka itu akan menjadikan suatu sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat menjadikan sarana berbagi kepada sesama sebagai bentuk cinta terhadap sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dapat mendidik diri kita agar lebih memiliki jiwa-jiwa pengorbanan demi mempersembahkan kepada masyarakat luas. Sehingga dengan melakukan ibadah kurban, jika kita dapat artikan secara lebih luas, bahwasanya semestinya ibadah kurban tidak hanya dapat kita lakukan di hari raya Idul Adha, melainkan di setiap saat kita juga harus dapat mengorbankan apa-apa saja yang kita miliki demi kebermanfaatan umat manusia, lebih-lebih yang sangat berbutuhkan di dunia ini. Dalam sebuah riwayat menyampaikan, "Man kana lahu jahun falyatasaddaq bijahi." Barang siapa yang memiliki pangkat, jabatan, kedudukan, maka bersedekahlah dengan jabatan, pangkat, dan kedudukannya itu. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Dan barang siapa yang memiliki ilmu, maka bersedekahlah dengan ilmunya. Wa man kana lahu ma'alun falyatasaddaq bi mali. Dan barang siapa yang memiliki harta, maka bersedekahlah dengan hartanya. Lalu wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Dan barang siapa yang memiliki kekuatan, maka bersedekahlah dengan kekuatannya. Allahu Akbar walillahil hamd. Pada hari raya Idul Adha ini, kepada seluruh para jemaah, marilah kita bangkit dengan semangat keimanan kita. Kita bangkit dengan semangat membebaskan diri kita dari keserakahan dan kebahilan di dunia ini. Kita bangkit dengan membebaskan diri kita dari kelemahan dan ketidakberdayaannya. Kita bangkit dengan bekerja keras. Kita bangkit dengan semangat pengorbanan yang tiada henti, dengan semangat penuh demi mencapai kebahagiaan di dunia yang sementara ini dan mencapai kebahagiaan akhirat yang selama-lamanya. Allahu Akbar wallahul hamd. Itulah beberapa pelajaran dapat kita ambil dari riwayat kehidupan Nabi Ibrahim yang dapat disampaikan melalui khutbah hari raya Idul Adha pada tahun ini. Sebelum khutbah ini di akhir, Khatib menyampaikan kepada seluruh para jemaah, marilah kita bersyukur kepada Allah bagi seluruh umat Islam. Alhamdulillah yang pada hari ini dapat melaksanakan ibadah kurban. Alhamdulillah sebagian dari kita pada hari ini dapat menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Bagi kita yang belum dapat melaksanakan, marilah selalu berusaha dan berdoa tiada hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kesehatan, umur yang panjang dan rezeki yang lancar, sehingga di masa yang akan datang nantinya kita dapat menunaikan ibadah haji, memenuhi rukun Islam yang kelima dan melaksanakan ibadah kurban. Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah khutbah yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Mohon dimaafkan jika terdapat kekurangan mengenai khutbah yang telah disampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Allah